Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang implementasi logika fuzzy pada penentuan kualitas air minum menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Reza Ananda Hatmi, lalu ada Satira Hilmi Batubara, lalu Al-Fatah Atala Rais, Muas Khalik Lubis, Fahri Jajuanda, Yere Miapane, dan Jeremia Manurung. Oke, next. Nah, adapun pembahasan kita uh, pada presentasi ini yang pertama itu adalah tentang investigasi. Lalu yang kedua ada analisis dan yang ketiga fuzzy rules. Lalu yang terakhir adalah the fuzzy. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Satira Hilmi Batubara. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu investigasi. Air minum merupakan aspek kritis dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kualitas air minum yang baik menjadi faktor utama dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era teknologi informasi dan kecerdasan buatan, pendekatan baru diperlukan untuk meningkatkan keakuratan dalam menilai kualitas air. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan logika fuzzy dalam menentukan kualitas air minum dengan menggunakan 3 metode utama, yaitu Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Logika fuzzy memungkinkan kita untuk mengatasi ketidakpastian dan kekompleksitasan dalam menilai kualitas air minum. Sementara ketiga metode tersebut memberikan alternatif yang beragam dalam representasi pengetahuan dalam pengambilan keputusan fuzzy. Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam penelitian kualitas air minum. Penerapan logika fuzzy dengan menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tingkat kualitas air, serta memberikan dasar untuk sistem pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan cerdas dalam memanajemen sumber daya air. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemantauan dan pengolahan kualitas air minum untuk mendukung upaya pencegahan penyakit melalui konsumsi air yang aman dan sehat. Yang kedua yaitu analisis, implementasi logika fuzzy pada penentuan kualitas air minum menggunakan metode Tsukamoto dan juga Sugeno serta Mamdani. Variabel-variabel input yang kami gunakan yaitu temperatur air, pH air, dan konduktivitas listrik. Domain variabel. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/per/4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, rentang nilai untuk tiap kategori dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu yang pertama pH air. pH air asam berada di ambang 0 sampai 6,5, sedangkan pH air netral di ambang 6,5 sampai 8,5, dan pH air basah dalam rentang 8,5 sampai 14. Untuk temperatur air dingin yaitu berada pada 0 sampai 15 derajat Celcius, temperatur air sedang yaitu 15 sampai 25 derajat Celcius, dan temperatur air panas yaitu 25 sampai 100 derajat Celcius. Selanjutnya, konduktivitas listrik. Konduktivitas listrik rendah yaitu berada pada 0 sampai 400 S per cm. Untuk konduktivitas listrik konduktivitas listrik sedang berada pada 400 sampai 1000 S per cm, dan konduktivitas listrik tinggi berada pada 1000 sampai 2000 S per cm. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Satira yang telah menjelaskan. Lanjut akan dijelaskan oleh Al-Fatah Atala Rais. Kepada Al-Fatah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yang pertama itu fungsi keanggotaan. Yang pertama ada fungsi keanggotaan pH air. Ya, pH air ini terdiri dari atas 3 jenis, yaitu asam, netral, dan basah.
di mana fungsi keanggotaan pH air yang bersifat asam itu adalah 1x lebih kecil sama dengan 0 dan 8,5 kurang x per 2 0 lebih besar dari x lebih kecil dari x lebih kecil dari 6,5 dan yang terakhir 0, x lebih besar sama dengan 6,5. Kemudian fungsi keanggotaan dari pH air berjenis netral terdiri dari 0, x lebih kecil dari 6,5 atau x lebih besar sama dengan 14. Kemudian x kurang 6,5 per 2, 6,5 lebih kecil, x lebih kecil 8,5. Kemudian 14x kurang 2 14x kurang 2, 8,5 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 14. Kemudian fungsi keanggotaan pH air yang ketiga itu basah, yaitu terdiri dari 0, x lebih kecil dari 8,5, x kurang 8,5 per 2, 6,5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 8,5. Kemudian 1, x lebih besar sama dengan 14. Di mana aturan dari fungsi ini yang pertama, if pH asam and temperatur dingin and condition rendah dan atau sama dengan kualitas rendah. Kemudian jika atau if pH asam and temperatur dingin dan kondisi sedang adalah dan kualitas rendah. Kemudian jika atau if pH asam and temperatur dingin and condition tinggi sama dengan atau dan kualitas rendah. Dan kemudian ini adalah fuzzy rules dari ini, yang dimana pH air yang pertama asam, temperaturnya dingin, konduktivitas listrik sama dengan kualitasnya rendah. Begitu terus sampai yang terakhir, yaitu jika pH airnya basah, temperatur airnya panas, sementara konduktivitas listrik itu tinggi, maka kualitas airnya tinggi. Ini aturan fusinya yang tadi dibacakan jadi aturan fusi. Ya, dari tabel yang sebelumnya, yaitu if pH airnya rendah dan temperaturnya rendah serta konduktivitasnya rendah, maka kualitas air tersebut tergolong rendah. Begitu juga seterusnya sampai jika kondisi pH air itu tinggi ditambah atau dan temperatur itu tinggi juga dan konduktivitas itu tinggi, maka hasil kualitas air yang dihasilkan itu sama dengan tinggi. Next. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Al-Fatah Talarai. Selanjutnya dijelaskan oleh Muaz Khalik Lubis. Kepada Muaz, silakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Fuzzy Mamdani dalam logika Fuzzy Mamdani, aturan inferensi umumnya dirumuskan dalam bentuk if A dan B, di mana A adalah kondisi dalam input dan B adalah aksi pada output. Setiap aturan menggambarkan hubungan antara input dan outputnya dalam bentuk himpunan fuzzy. Fungsi keanggotaan input X AI adalah himpunan fuzzy yang didefinisikan pada input fungsi AI X keanggotaan, mengukur sejauh mana suatu nilai input X termasuk dalam himpunan fuzzy AI. Output Y BJ adalah himpunan fuzzy yang didefinisikan pada output fungsi keanggotaan BJ, mengukur sejauh mana suatu nilai output Y termasuk dalam himpunan fuzzy BJ. Aturan fuzzy dalam bentuk if A dan B. Sebagai contoh, jika kita memiliki dua himpunan fuzzy pada input X, yaitu A1 dan A2, serta dua himpunan fuzzy pada output Y, yaitu B1 dan B2, aturan fuzzy dapat dirumuskan sebagai aturan pertama, if X is A1 dan Y is B1. Aturan kedua, if X is A2 dan Y is B2. Defusifikasi, proses untuk mengubah
himpunan fazi output menjadi nilai tegas beberapa metode diversifikasi umum termasuk metode centroid, metode maksimum, dan metode weighted average. Dengan menggunakan notasi matematika dapat dikatakan bahwa output diversifikasi Y dapat dihitung sebagai berikut. Y sama dengan sigma aggregated output dikali tengah area himpunan fazi per sigma aggregated output. Fasi-Sugeno. Dalam logika Fasi-Sugeno, aturan inferensi dirumuskan dalam bentuk if A dan B sama dengan fungsi A, di mana A adalah kondisi pada input, B adalah opsi pada output, dan adalah fungsi yang ditentukan secara eksplisit. Rumus logika Fasi-Sugeno terdiri dari beberapa komponen utama. Fungsi keanggotaan input X. AI adalah himpunan Fasi yang didefinisikan pada input. Fungsi keanggotaan AIX mengukur sejauh mana suatu nilai input termasuk dalam himpunan fazi AI. Output Y. BJ adalah himpunan fazi yang didefinisikan pada output. Jika YI adalah nilai output untuk aturan ke I, maka fungsi keanggotaannya dapat direpresentasikan sebagai YI sama dengan FIX, di mana FIX adalah fungsi yang ditentukan. Aturan fazi. Aturan fazi dalam bentuk if A dan B sama dengan fungsi A. Sebagai contoh, jika kita memiliki dua himpunan fazi pada input X, yaitu A1 dan A2, serta dua himpunan fazi pada output Y, yaitu Y1 dan Y1 sama dengan A1X tambah B1 dan Y2 sama dengan A2X tambah B2, aturan fazi dapat dirumuskan sebagai berikut. Aturan pertama, if X is A1 dan Y is A1X plus B1. Aturan kedua, if X is A2 dan Y is A2X plus B2. Diversifikasi proses untuk mengubah nilai tegas dari hasil agregasi aturan menjadi nilai output yang tunggal. Beberapa metode diversifikasi untuk termasuk metode centroid, metode weighted average, atau menggunakan nilai output dari aturan dengan tingkat keanggotaan tertinggi. Dalam logika Fasi-Sakamoto, aturan inferensi umumnya dirumuskan dengan menggunakan peningkatan linear pada output berdasarkan tingkat keanggotaan input. Berikut adalah beberapa komponen utama dari rumus logika Fasi-Sakamoto. Fungsi keanggotaan input X. AI adalah himpunan fazi yang didefinisikan pada input. Fungsi keanggotaan AIX mengubah sejauh mana suatu nilai input X termasuk dalam fungsi fazi AI. Output Y. Fungsi keanggotaan pada output biasanya bersifat linear atau konstan. Misalnya jika Y adalah output yang dihasilkan, maka Y sama dengan AX tambah B, di mana A dan B adalah parameter yang ditentukan. Diversifikasi, proses untuk mengubah nilai tegas dari hasil agregasi atau menjadi nilai output yang tunggal. Beberapa metode diversifikasi untuk termasuk metode centroid, metode weighted average, atau menggunakan nilai output dari aturan dengan tingkat keanggotaan tertinggi. Aturan fazi dalam bentuk peningkatan linear pada output berdasarkan tingkat keanggotaan input. Sebagai contoh, jika kita memiliki dua himpunan fazi pada input X, yaitu A1 dan A2, serta fungsi linear pada output Y, yaitu Y1 sama dengan A1X tambah B1 dan Y2 sama dengan A2X tambah B2, aturan fazi dapat dirumuskan sebagai berikut. Aturan pertama, if X is A1 dan Y sama dengan A1X plus B1, dan aturan kedua if X is A2 dan Y sama dengan A2X plus B2. Perbedaan logika Fasi-Sugeno, Sakamoto, dan Mamdani. Aturan inferensi menggunakan aturan fazi if A dan B dengan korelasi antara input dan output didefinisikan oleh fungsi keanggotaan fazi. Output dihasilkan dalam bentuk himpunan fazi dan kemudian didiversifikasi untuk menghasilkan nilai tegas. Ketegasan output umumnya lebih tidak pasti atau kurang tegas karena output adalah himpunan fazi. Sakamoto, aturan inferensi menggunakan aturan fazi if A dan B dengan peningkatan linear yang ditetapkan pada output berdasarkan tingkat keanggotaan output. Output dihasilkan dalam bentuk himpunan fazi dan kemudian didiversifikasi. Ketegasan output lebih tegas dibanding Mamdani karena menggunakan peningkatan linear pada tingkat keanggotaan. Sugeno. Aturan inferensi menggunakan aturan fazi if A dan B sama dengan fungsi A dengan fungsi yang ditentukan sebagai eksplisit. Output
output yang dihasilkan dalam bentuk fungsi matematis yang ditentukan oleh aturan fuzzy. Ketegasan output lebih tegas dibandingkan Mamdani dan Tsukamoto karena output diberikan secara eksplisit sebagai fungsi matematis. Fungsi keanggotaan. Mamdani menggunakan fungsi keanggotaan untuk himpunan fuzzy pada input dan output. Tsukamoto sama seperti Mamdani menggunakan fungsi keanggotaan untuk himpunan fuzzy pada input dan output. Sugeno menggunakan fungsi keanggotaan pada input, tapi output dapat direpresentasikan sebagai fungsi matematis atau linear. Diversifikasi, Mamdani dan Tsukamoto memerlukan proses diversifikasi untuk mengubah himpunan fuzzy output menjadi nilai tegas. Sugeno output sudah dalam bentuk fungsi matematis yang dapat langsung memberikan nilai tegas. Interpretasi aturan, Mamdani aturan-aturan memiliki interpretasi linguistik yang mudah dimengerti karena output dihasilkan dalam bentuk himpunan fuzzy. Tsukamoto sama seperti Mamdani, aturan-aturan memiliki interpretasi linguistik yang jelas. Sugeno, aturan-aturan memiliki interpretasi linguistik tetapi output dipresentasikan secara eksplisit sebagai fungsi matematis. Komputasi dan kecepatan. Mamdani, komputasi diversifikasi pada output himpunan fuzzy dapat memerlukan lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan metode lainnya. Tsukamoto mirip dengan Mamdani dalam hal komputasi diversifikasi. Sugeno, karena output sudah dalam bentuk fungsi matematis, dapat memberikan hasil dengan efisiensi komputasi yang lebih baik. Kemampuan representasi, Mamdani lebih sesuai untuk mempresentasi ketidakpastian dan fuzziness dalam keputusan dan kontrol sistem. Tsukamoto sama seperti Mamdani, baik untuk mempresentasikan ketidakpastian. Sugeno lebih sesuai untuk kasus di mana output dan direpresentasikan dengan baik sebagai fungsi matematis dan ketegasan diperlukan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Muas Halik Lubis. Nah, untuk masing-masing metode dari metode Mamdani, Tsukamoto, dan Sugeno akan dijelaskan oleh Fahrija, Yere, dan Jere. Kepada Fahrija dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai implementasi fuzzy Mamdani untuk penentuan kualitas air minum. Dan di sini saya menggunakan library NumPy untuk operasi numerik, skfuzzy untuk logika fuzzy, dan matplotlib untuk plotting grafiknya. Lalu selanjutnya di sini untuk mendefinisikan variabel yaitu yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu temperatur, lalu isi atau electricity conductivity dan pH, dan outputnya adalah quality sebagai variabel linguistik fuzzy, lalu menetapkan rentang nilai untuk masing-masing variabel menggunakan np.arrange. Selanjutnya ini adalah untuk menetapkan fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan fuzzy pada variabel input dan output menggunakan fungsi trimf dan trapmf. Lalu ini adalah penampilan dari hasil grafik dari masing-masing fungsi keanggotaan yang telah dibuat. Selanjutnya adalah penetapan aturan fuzzy menggunakan kondisi if then pada variabel input dan output. Lalu membuat sistem kontrol fuzzy menggunakan objek control system dan menyertakan aturan-aturan fuzzy yang telah ditetapkan. Lalu di sini adalah sebagian simulasi yang dimana membuat objek simulasi yang bernama control system simulation dengan menggunakan sistem kontrol yang telah dibuat, mengatur nilai input yang sesuai dengan temperatur, AC, dan pH-nya. Lalu ini adalah outputnya, yang dimana outputnya ini berdasarkan aturan fuzzy yang telah ditentukan sebelumnya, sistem menggunakan kombinasi dari kondisi suhu, konduktivitas listrik, dan pH untuk menentukan kualitas air. Dalam hal ini, inputan suhu, isi, dan pH telah diberikan nilai masing-masing yaitu 25, 80, dan 7,5, dan sistem mengaplikasikan aturan-aturan fuzzy untuk menghasilkan output. Proses diversifikasi Mamdani dilakukan untuk mengonversi himpunan fuzzy output menjadi nilai tunggal. Dalam hal ini, hasilnya adalah 54,04, yang merupakan representasi nilai kualitas air yang baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fahrija. Nah, untuk codingan
dari metode Tsukamoto akan dijelaskan oleh Yeremia Pane. Pada Yeremia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, di sini pertama kali saya akan menjelaskan mengenai metode Fuzzy Tsukamoto, di mana di sini saya tidak akan menggunakan library SK Fuzzy. Di sini pertama saya akan mendefinisikan function untuk fuzzifikasinya. Di sini kita akan mengatur value-value-nya dan agar masuk ke himpunan fuzzy-nya. Lalu di sini saya akan mengatur rules inferensinya. Di sini saya mengatur kondisi-kondisinya, mulai dari yang buruk hingga pada kualitas yang terbaik. Lalu selanjutnya, di sini saya akan mengatur membuat sebuah function untuk defuzzifikasinya. Lalu saya akan mendefinisikan fuzzy nanti, logika fuzzy-nya kepada dataset. Lalu di sini saya mengatur dan memberikan value pada setiap variabel dan akan kita panggil menggunakan function yang telah kita definisikan tadi. Lalu untuk hasilnya di sini ada pH asamnya itu sama dengan 0, lalu netral 0 dan basa 1. Dan hasilnya itu adalah hasil inferensinya adalah cukup pada nilai 53,3. Nah, di sini saya menggunakan dataset untuk melakukan aturan fuzzy-nya, dan inilah adalah hasilnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodenya memakai library Python. Nah, ini hampir sama saja seperti metode sebelumnya, yaitu metode Mamdani. Saya akan mengimport NumPy, skFuzzy, dan Matplotlib untuk melakukan plot pada grafik. Di sini saya akan menggunakan Ctrl S antecedent untuk menentukan himpunan-himpunan fuzzy-nya. Lalu selanjutnya saya mendefinisikan rules pada tiap-tiap inferensinya. Selanjutnya saya menggunakan control system untuk memasukkan rules tadi kepada sistem fuzzy. Lalu di sini saya menggunakan input untuk melakukan uji coba pada logika fuzzy. Lalu di sini adalah hasilnya, di mana di sini hasilnya adalah 50,0. Ini adalah plot dari grafik hasil fuzzy Tsukamoto, yaitu kita lihat pada batang warna hitam. Baik, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yeremia. Terus untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeremia Manurung. Kepada Jeremia dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama untuk membuat fuzzy menggunakan metode Sugeno, kita perlu terlebih dahulu menginstal library ya, yang diberi nama itu dengan skFuzzy. Nah, setelah kita install, lalu kita import, lalu kita set masing-masing range dari variabel-variabelnya, variabel input dan juga output. Nah, itu ada temperatur, EC, dan pH seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita men-setting juga range-range-nya, bagaimana temperatur yang rendah, tinggi, yang sedang, tinggi, begitu juga dengan electrical conductivity juga sama pH-nya. Lalu kita juga setting untuk output-nya bagaimana, yaitu adalah quality. Kita bisa lanjut ke bawah, kita bisa langsung melakukan simulasi, yaitu di mana misalkan temperaturnya 25 derajat Celcius, EC-nya itu adalah 800 dan pH 7,85. Maka kita bisa menghitung masing-masing derajat keanggotaannya. Yang pertama itu adalah temperatur. Kita bisa lihat dengan menggunakan fungsi intermembership dari range yang sudah kita atur tadi, kita bisa dapatin itu adalah low-nya itu adalah 0, intermedium itu adalah 0,5, dan high-nya juga 0,5. Lalu untuk yang electrical conductivity-nya itu, yang low-nya adalah 0, intermedium-nya itu adalah 0,3, dan high-nya adalah 0,6. Lalu selanjutnya untuk pH,
itu yang asamnya 0, basanya 0,5, dan netralnya itu adalah 0,3. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai A prediksinya. Nah, nilai A prediksi ini dihitung dengan menggunakan fungsi min dari rules-rules yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Muas. Nah, dari semua rules-nya itu kita masing-masing akan memasukkan nilai tanggotan tadi ke dalam A prediksinya. Nah, maka kita akan dapatkan nilai A prediksi 1 hingga prediksi 27 yang bermacam-macam nilainya. Lalu kita kalikan dengan Z. Nah, Z ini nilai yang konstanta itu adalah nilai dari, misalkan 0 itu adalah kualitas air yang buruk, 50 adalah yang sedang, dan 100 adalah yang baik. Kita kalikan sesuai dengan rules-nya. Jadi misalnya tadi yang rules yang pertama itu adalah rendah, sedang, rendah juga, maka hasilnya adalah kan rendah tuh. Maka itu adalah nilai Z-nya tadi adalah 0 dikali A prediksi yang satunya tadi. Nah, kita kalikan semua, tadi lanjut ke bawah, lalu kita jumlahkan. Nah, ini kita dapatin tadi nilai Z-nya ya. Kalau kita jumlahkan semua nilainya, maka kita dapatkan hasilnya adalah 224,9. Lalu, semua prediksi juga kita jumlahkan juga, maka kita dapatkan hasilnya adalah 3. Lalu kita bagikan sum dari Z-nya tadi dibagikan dengan sum dari prediksinya tadi, maka kita dapatkan hasilnya adalah 74,9. Ketika kita masukkan lagi ke ke degree-nya tadi, maka kita dapatkan itu ada di antara intermedium itu adalah 0,5 dan high 0,4,9. Berarti di antara yang medium dengan yang high seperti itu. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Jeremia Manurung yang telah menjelaskan salah satu dari metode dari kelompok kita. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.